Jadi selamat siang kepada Bapak dan teman-teman sekalian. Jadi kami dari kelompok ahli matematika 1 akan membuktikan terkait rumus yang sudah diberikan dan juga kami terdapat dua kasus yang akan kami buktikan kemudian. Untuk yang pertama adalah kami akan membuktikan terkait kasus yang pertama. Untuk kasus pertama ialah a product of terms. Untuk melakukan pembuktian pada kasus ini, kita akan menggambar sketsanya terlebih dahulu. Pertama-tama, gambar persegi di mana panjang sisi yang persegi ialah 1, sehingga luas dari persegi ini ialah 1 satuan. Lalu, dari setiap titik pada persegi, yang A, B, C, dan G. Lalu, kita tarik garis diagonal dari titik A menuju titik C hingga terbentuk dua segitiga siku-siku, yaitu segitiga siku-siku ABC dan juga segitiga siku-siku ADC, di mana letak siku-sikunya berada pada titik dan setelah itu ambil titik sembarang dari garis AB dan namai titik tersebut sebagai titik D. Lalu, tarik garis tegak lurus dari titik D menuju garis DC dan namai titik tersebut sebagai titik A. Lalu, tarik garis diagonal dari titik D menuju titik C sudut yang diapit oleh garis AC dan garis DC ialah sudut alfa. Setelah itu, kita tarik garis diagonal dari titik A hingga memotong garis HD dan juga garis AC. Pada titik ini, setiap perpotongan dinamai sebagai titik I dan titik C. Besar sudut yang diambil oleh garis AC dan juga garis AJ ialah sebesar sudut alfa. Setelah itu, tarik atau perpanjang garis AJ dan tarik garis tegak lurus menuju titik C. Namai titik ini sebagai titik E. Maka terbentuklah segitiga siku-siku JCE, di mana siku-siku berada pada titik C. Setelah itu, perpanjang garis DH dan tarik garis dari titik E menuju perpanjangan garis DH hingga perpotongan dari garis DH dan perpotongan garis DH dan titik E disebut sebagai inilah sketsa dari produk A. Lalu pengenalan identitas mulai dari kita ketahui sudut B, A, dan C itu sebesar 45 derajat atau pi/4. Ini tadi kita ketahui sudutnya juga sama, yaitu 45 derajat. Dan ini Boleh pakai mediumnya kalau saat kecil. Tapi di situ aja jalannya. Ya. Duduk aja.
Menurut Bapak boleh dilanjutkan Bapak? Ya. Boleh kalian tulis. Nah, di sini kita ketahui jika sudut BCA besar 45 derajat dan ada sebuah segitiga DCA dengan sudut DCA itu sebesar alfa. Jadi kita bisa tuliskan sudut dari BCD yaitu Pi/4 dikurang alfa. Dengan menggunakan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, kita peroleh aturan tangan yaitu di mana tan Pi/4 min alfa sama dengan BD per CD. Kita ketahui tadi jika panjang setiap sisinya ini adalah satu satuan. Berarti BC adalah satu. Oh, nanti penelitian aja cuma kali ini salah satu. Ini nanti yang kamu sendiri. Kita substitusi satuan ke CB dan kita akan peroleh tan Pi/4 minus alfa adalah BD. Jadi kita peroleh identitas BD itu adalah tan Pi/4 minus alfa. Lalu kita bisa juga lihat di sini sudut DCA sama dengan sudut CA dengan J itu karena menggunakan hubungan antar sudut. Nah, di sini kita ketahui jika terdapat segitiga EBA yang dimana sudut BAE ialah 45 derajat ditambah dengan alfa. Kita bisa tuliskan sudut BAE Pi/4 ditambah alfa. Nah, dengan menggunakan aturan yang sama dengan tadi, yaitu aturan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, kita bisa peroleh nilai tan dari sudut BAE, yaitu tan Pi/4 ditambah alfa ialah BE per AB. Nah, sama seperti tadi, AB ialah satu satuan. Jadi kita substitusi dari AB dan kita akan memperoleh tan Pi/4 plus alfa itu adalah BE. Sehingga kita peroleh penambahan atau identitas dari BE adalah tan Pi/4 ditambah alfa. Nah, jadi saya di sini akan membuktikan bahwa tan Pi/4 kurang A dikali tan Pi/4 kurang A itu sama dengan 1. Nah, kan di gambar ini kita nampak kalau misalnya di sini masih persegi. Cuman jika kita pindahkan dari persegi segitiga yang kecil kita pindahkan ke atas dan segitiga yang satu lagi kita pindahkan ke atas, itu ukurannya sama dengan persegi tersebut. Jadi persegi panjang ini sama dengan persegi yang sebelumnya. Persegi ini kan seperti dari awal 1 kali 1, berarti luasnya itu 1. Jadi dapat kita simpulkan kalau misalnya persegi panjangnya ini luasnya juga 1 karena memiliki memiliki segitiga yang sama, jadi panjangnya persegi ini juga sama yaitu 1. Jadi tan Pi/4 kurang A dikali tan Pi/4 kurang A itu sama dengan 1.
Oke teman-teman, jadi selanjutnya kita akan membuktikan terkait kasus yang kedua, yang dimana rumus dari kasus yang kedua adalah tan alfa tambah beta sama dengan tan alfa tambah tan beta per 1 kurang dalam kurung tan alfa dikali tan beta. Ini adalah rumus berikutnya yang akan kita buktikan. Kemudian, untuk penggambaran geometri yang akan kita gunakan untuk membuktikan rumus tersebut adalah, pertama, kita sediakan yang namanya bidang kartesius. Di sini berada sumbu Y dan ini sumbu X. Lalu, kita gambarkan sebuah busur atau setengah lingkaran dengan panjang diameter satu satuan atau berada pada koordinat 1,0. Selanjutnya, kita tarik garis dari titik 1,0. Titik 1,0 ini bisa kita beri nama dengan nama titik A. Selanjutnya dari titik A kita tarik tegak lurus searah Y searah Y positif dengan kita asumsikan 3 satuan. Lalu ujung dari garis tersebut dapat kita beri nama sebagai titik C. Selanjutnya kita tarik garis dari titik O atau 0,0 menuju titik C. Maka akan terbentuk sebuah segitiga siku-siku baru yaitu OAC yang dimana siku-siku berada pada titik A. Lalu kita dapat beri nama sudut AOC dengan nama sudut alfa. Selanjutnya, langkah berikut yang akan kita lakukan adalah ambil titik sembarang dari garis A dan C. Kita ambil di sini. Lalu kita beri nama sebagai titik B. Lalu dengan cara yang sama kita tarik garis dari titik O menuju titik B. Maka di sini akan terdapat sebuah segitiga siku-siku baru yaitu OAB, di mana sudut dari AOB dapat kita beri nama sebagai sudut beta. Oke, selanjutnya kita dapat mencari nama atau identitas dari sisi AB, yang dimana dapat kita ketahui bahwa tan AB sama dengan AB tan beta sama dengan AB per OA. Di mana kita tahu bahwa panjang OA adalah satu satuan sehingga tan beta sama dengan AB. Maka di sini garis AB itu memiliki identitas tan beta. Kemudian selanjutnya kita dapat melihat garis OB. Garis OB juga identitasnya dapat kita cari dengan menggunakan rumus perbandingan trigonometri. Di sini kita pergunakan perbandingan cos beta, di mana perbandingan dari cos beta adalah OC per OA. Sama OA per OC. Di mana kita tahu juga bahwa OA adalah satu satuan, maka cos beta sama dengan 1 per OC. Kita tahu yang ingin kita cari adalah OC, maka dapat kita kali kedua sisi dengan OC, yaitu cos beta kali OC sama dengan 1 per OC dikali OC. Bisa dapat kita sederhanakan. Lalu cos beta dapat kita pindahkan ke sini, maka OC sama dengan 1 per cos beta atau sama dengan sekan beta. Maka di sini kita sudah mendapatkan identitas baru yaitu OB sama dengan sekan beta. Setelah itu kita tarik garis dari titik B kemudian menuju garis OC dengan besar sudut beta. Maka mereka akan berpotongan di satu titik, kemudian titik perpotongan antara kedua garis ini dapat kita beri nama sebagai titik D. Di sini sudutnya karena sudutnya sama kita beri nama sudut beta. Selanjutnya kita tarik garis tegak lurus
terhadap garis AC sehingga akan membentuk segitiga siku-siku baru dengan sudut siku-siku berada di titik perpotongan antara garis AC dengan garis yang diperpanjang dari titik D. Nah, titik perpotongan ini kita beri nama sebagai titik E. Karena segitiga DEC itu merupakan segitiga sebangun dengan COA, maka besar sudut EDC sama dengan alfa. Kemudian selanjutnya kita dapat mencari identitas dari D sampai itu ada. D sampai. Kamu Oke, selanjutnya kita mencari identitas dari panjang garis EB. Dimana kita ketahui bahwa EBO merupakan segitiga siku-siku dengan siku-siku berada di titik B. Selanjutnya, besar sudut dari BOE sama dengan alfa dikurang beta. Maka, untuk mencari panjang EB, kita dapat menggunakan perbandingan trigonometri, yaitu tan alfa dikurang beta sama dengan EB per OB. Di mana OB kita ketahui bahwa sama dengan secant beta, maka tan alfa dikurang beta sama dengan EB per secant beta. Maka dapat kita pindah ruaskan sehingga kita dapati bahwa EB sama dengan tan alfa dikurang beta dikali secant beta. Selanjutnya, kita perhatikan garis OE. Kita juga dapat mencari identitas dari garis OE dengan menggunakan perbandingan trigonometri yang sama. Yaitu kita dapat menggunakan cos. Di mana cos alfa dikurang beta sama dengan OB per OE. Di mana OE kita ketahui bahwa OE sama dengan tan alfa dikurang beta dan OB sama dengan secant beta. Maka dapat kita lihat di sini cos alfa kurang beta sama dengan cos alfa kurang beta sama dengan OB sama dengan secant beta. Kemudian kita ingin mencari OE. OE sama dengan secant beta per cos beta. Atau sama dengan 1 per cos beta per cos beta sama dengan 1. Maka di sini panjang OE juga adalah satu satuan. Selanjutnya, kita cari identitas dari garis ED. Di mana dengan informasi bahwa EB sama dengan tan alfa kurang beta dikali secant beta, itu dapat kita pergunakan untuk mencari panjang dari garis ED. Kita dapat menggunakan perbandingan trigonometri sin beta sin beta sama dengan ED per EB. Kemudian dapat kita ketahui bahwa ED
adalah yang ingin kita cari, dan EB itu sama dengan tan alfa kurang beta kali sekan beta. Lalu kita pindah luaskan, maka akan menjadi ED sama dengan sin beta dikali dengan tan alfa kurang beta kali sekan beta. Lalu kita ketahui bahwa sekan beta sama dengan 1 per cos, maka sin beta kali tan alfa kurang beta kali 1 per cos beta ini dapat kita gabungkan menjadi tan beta, maka akan menjadi tan alfa kurang beta dikali dengan tan beta sama dengan ED. Maka ED sama dengan tan alfa kurang beta kali dengan tan beta. Oke, kita sudah dapat identitas dari ED. Selanjutnya kita akan membuktikan identitas dari DB. Di mana identitas dari DB juga dapat kita cari dengan menggunakan perbandingan trigonometri, yaitu tan beta sama dengan ED per DB. Maka DB sama dengan ED per tan beta. Di mana dari informasi sebelumnya kita mengetahui bahwa ED sama dengan tan alfa kurang beta dikali tan beta. Maka DB sama dengan tan alfa kurang beta dikali tan beta per tan beta. Dapat kita coret. Maka selanjutnya DB sama dengan tan alfa kurang beta. Selanjutnya kita ingin mencari identitas dari garis C dan D, garis CD. Dengan menggunakan perbandingan trigonometri, kita menggunakan perbandingan tan alfa sama dengan CD per ED. Tan alfa sama dengan CD per ED adalah tan alfa kurang beta dikali tan beta. Maka CD sama dengan tan alfa dikali tan alfa kurang beta dikali tan beta. Maka kita sudah mendapatkan identitas-identitas garis-garis yang kita perlukan untuk membuktikan rumus di awal. Sekarang kita akan balik ke persamaan yang akan kita buktikan sebelumnya, yaitu tan alfa kurang beta tan alfa kurang beta sama dengan alfa tambah 1 tambah tan alfa kali tan beta. Nah, dari gambar kita dapat melihat bahwa A garis AC dan dikurang garis AB itu sama dengan garis BD tambah DC. Sekarang kita bisa substitusikan nilai-nilai yang telah kita dapatkan tadi ke dalam persamaan AC kurang AB dengan BD tambah DC. AC, nilai AC adalah tan alfa dikurang AB adalah tan beta. Sama dengan BD, kita dapatkan kalau BD itu tan alfa kurang beta tambah DC itu tan
tan alfa tan beta kali tan alfa kurang beta. Nah, sebelumnya kita pindahkan dulu tan alfa kurang beta ke ruas kiri. Dan kita pindahkan tan alfa kurang tan beta ke ruas kanan. Selanjutnya kita faktorkan tan alfa kurang beta. Untuk mencari tan alfa kurang beta, kita bisa membagi kedua ruas dengan 1 tambah tan alfa kurang tan beta. Dan, dengan demikian terbukti bahwa tan alfa kurang beta sama dengan tan alfa kurang beta. Tan alfa kurang tan beta. Bagi 1 tambah tan alfa tan beta. Oke, jadilah jadi demikianlah pembuktian dari rumus-rumus yang sudah kami buktikan. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, nah tadi udah dipresentasikan ya. Bapak akan memberi beberapa saran masukan. Yang pertama gini, perbandingan trigonometri bukan identitas. Identitas itu berbeda ya. Jadi nggak usah tambahkan kata-kata yang membuat panjang kalimat. Contoh, kita ingin mencari identitas di panjang ini. Sebenarnya kita ingin mencari panjang CB gitu. Panjang CD misalnya gitu. Langsung aja. Apa yang dicari panjang CD? Jadi contoh gini. Dari segitiga, spesifik aja. Dari segitiga OBA, siku-siku di mana, menggunakan apa, diperoleh apa. Gitu. Jadi runut aja. Jadi itu membantu kalian untuk menyusun kayak kalimat. Jadi kalau di bahasa Indonesia misalnya kan SPOK gitu kan. Ini ada juga urutan kata-katanya itu. Jadi itu bisa dilatih dengan mengucapkannya gitu ya. Memang kan waktu di sini kan kalian nggak akan menuliskan itu, kalian mengganti. Tetapi nanti waktu kalian post test itu akan kalian susun seperti gitu. Jadi dilatih dengan mengatakan misalnya perhatikan segitiga apa. Lalu coba efektifkan penggunaan perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri nggak hanya 3, nggak hanya sin, cos, dan tan, tetapi ada juga sekant, kosekant, dan kotangen. Daripada menggunakan kosinus pada segitiga OAB, kenapa nggak kamu langsung menggunakan sekannya gitu? Perbandingan sekan gitu. Kan bisa dipakai itu. Nah, karena kalau kamu menggunakan perbandingan sekan, sebagai contoh misalnya, pada segitiga OAB, siku-siku di A, menggunakan perbandingan trigonometri sekan, maka diperoleh sekan, sebutkan nama sudutnya terlebih dahulu. Jadi misalnya sekan AOB, jadi jangan langsung ke alfanya. Sekan AOB sama dengan apa? Sama dengan OB dibagi OA misalnya gitu. Nah, mungkin barangkali coba kalian revisi lagi. Nah, kelihatannya prosesnya akan lebih sederhana dibanding dengan menggunakan kosinus. Karena kalau kosinus harus kali silang lagi. Jadi harus disederhanakan lagi. Padahal bisa gunakan langsung perbandingan sekan karena itu ada. Gitu. Ya, jadi coba hilangkan penggunaan identitas. Gitu ya. Lalu
tadi lagi waktu menggambar ini, pada gambar ini kalian spesifik aja begini contohnya. Misalnya, perhatikan kan pertama gambar OA gitu kan. Lalu apa yang dikatakan? Kita gambar garis ini apa? Gak usah bilang dari A sampai ke C, bukan. Kamu katakan aja apa? Gambar garis melalui titik A tegak lurus apa gitu. Jadi melalui titik A tegak lurus dengan apa? Kalau ini kebetulan dia di sumbu X, berarti tegak lurus dengan sumbu X. Bisa juga tegak lurus dengan garis OA. Jadi gambar dulu garis itu, lalu namakan apa? Misalnya, namakan dia sebagai G1 atau apa. Lalu pilih sebarang titik pada G1 Pak. G1. Nah, itu penggunaan kalimat itu boleh kan? Ya, ambil, pilih, boleh. Lalu hubungkan atau gambar ruas garis AC gitu aja. Gak usah tarik gini. Hubungkan, gak usah. Gambar ruas garis OC. Gambar ruas garis OB misalnya gitu. Jadi istilah-istilahnya seperti itu mungkin ya. Lalu hindari menggunakan kata kali silang. Jadi tadi sempat digunakan istilah yang baik tadi itu kalikan kedua ruas dengan itu sempat tadi ya. Nah, sebaiknya demikian kalau memang mengganti kata kali silang adalah mengalihkan kedua ruas dengan itu. Lalu memindahkan ruas gimana? Tambahkan dengan apa? Dengan bilangan apa dia ditambahkan? Jadi operasi itu termasuk kepada reasoning itu. Nanti kalau waktu kalian ujian, apa yang dilakukan terhadap ini? Jangan katakan kali silang. Yang kita katakan adalah apa? Kalikan dengan apa? Mengalihkan kedua ruas dengan ini, menambahkan kedua ruas dengan ini, gitu ya. Operasinya adalah penambahan dan perkalian. Ya, kalau menghilangkan positif maka tambahkan dengan negatifnya kan gitu ya. Oke. Itu aja mungkin masukan dari Bapak. Tadi udah Bapak bilang Bapak belum sempat memprint out, nggak tahu Bapak apa masalahnya kemarin waktu memprint out LKPD kalian. Silakan nanti diperbaiki, disesuaikan ya, Nak. Itu aja mungkin. Oke? Ya, Pak. Itu Pak, kira-kira draftnya itu kita lanjut, kita upload kapan lagi Pak? Kalau draft ya sampai final kan hari apa sama semua penutupannya. Intinya kalau kalian mengupload lebih cepat, misalnya mau konsultasi masih ada waktu sebelum hari Minggu. Ya, setelah Minggu tidak akan ada lagi perbaikan atau revisi. Berarti minggu terakhir Pak. Ya, karena minggu terakhir maka Bapak akan umumkan pembagian kelompok asal. Nanti kalian akan presentasi di kelompok asal dengan cara yang sama, cuman tidak lagi berganti-gantian seperti ini, satu-satu, gitu ya. Nah, masalah teknisnya nanti Bapak akan detailkan, tapi kemungkinan besar Bapak akan membuat seperti misalnya dua kelompok dulu tampil presentasi, lalu diakhiri dengan ada pertanyaan supaya melihat seberapa jauh mereka menguasai itu. Artinya paling tidak kalian pasti sudah menguasai materi yang sudah kalian pelajari selama kurang lebih 1 bulan ya. Proses kita mempelajari itu udah kurang lebih 1 bulan ya. Intensnya berapa minggu? 2 minggu ini ya. Minggu yang lalu dan minggu ini gitu. Ada lagi pertanyaan kira-kira? Kalau ini Pak, kan waktu kita kembali ke Paslo itu kita mempresentasikan pakai apa yang udah media yang kita pakai kan Pak. Misalnya yang PowerPoint kan gabung sama PowerPoint semua nih Pak. Ya kan nanti presentasi pakai PowerPoint juga kan Pak. Oh, yang PowerPoint nggak akan gabung dengan PowerPoint, Bapak akan pecahkan semua. Jadi ini kan metode supaya jangan ada kelompok yang hanya satu orang yang bekerja. Itu makanya Bapak tugasi satu mengerjakan apa, sehingga semua punya rasa tanggung jawab. Coba kalau tadi langsung, ya udah, yang penting kalian buat apa? Nanti akan ada yang saling tuduh-tuduhan ini. Kalau yang ngerjain ini kan, kalau udah kayak gini kan udah jelas kan. Jadi kalau misalnya media PowerPoint-nya kurang, kita tahu marah sama siapa. Oh, kau ini yang nggak, berarti ini yang nggak maksimal. Tapi pada akhirnya nanti fokus kita adalah, makanya kan kalian ini dikumpulkan ini supaya semuanya paling tidak menguasai proses pembuktian yang di LKPD. Nanti masalah teknisnya bisa aja kayak gini kita buat. Misalnya, kan nanti kita share dulu video kalian. Karena takutnya nanti Bapak gaya penyampaian setiap kalian berbeda sehingga informasi yang disampaikan bisa berbeda pendapatnya gitu. Jadi makanya kan satu orang yang disuruh membuat video. Jadi tugas kalian apa nanti? Ketika sebelum masuk pertemuan, kita akan menugaskan anak-anak
untuk menonton bagian tertentu. Berurutlah nanti. Berarti kan materi apa dulu yang dipelajari dalam pertemuan pertama. Nanti sebelum pertemuan pertama berarti kalian akan ditugasi untuk mempelajari melalui apa? Berarti medianya adalah video tersebut. Nah, jadi saat pada presentasinya mungkin kan ada disepakati misalnya nanti kemungkinan besar tiga kelompok tampil misalnya. Ya, tiga kelompok tampil, maka kalian bagilah waktu kita berapa menit. Enggak, kayaknya terlampau mepet ya kalau tiga ya. Mungkin dua kelompok atau berapa kelompok nanti tergantung waktu yang tersedia. Tapi konteksnya adalah nanti kalian akan dibagi 2 minggu, 1 minggu kita kan, kita bagi satu pertemuan untuk materi apa, di ujungnya nanti akan dikasih seperti kuis singkat untuk memeriksa apakah materi yang disampaikan itu sampai kepada mereka gitu. Paham konteksnya ya? Paham? Kan Pak, berarti kan karena kan salah satu kelompok itu kan 2 kasus Pak. Iya, Ya kan, terus setiap kasus kan dia ada rumus-rumus yang mau dibuktikan kan Pak. iya. Berarti total nanti ada 10 rumus Pak yang harus kita setidaknya pelajari gitu Pak pembuktiannya. Iya, enggak, iya kan? Enggak spesifik. 4 tambah berapa? Ada yang 4, ada yang 2, ada yang 1. Nggak merata gitu Pak semuanya 2 gitu. Enggak, makanya kan kemarin kan kita waktu proses diskusi, enggak gitu ya. Oh, Pak. Jadi proses itu kan ditanya, mana kelompok yang kira-kira paling solid, yang paling kuat. Dikasihlah materi yang paling berat, gitu. Makanya kan itu disesuaikan dengan kemampuan kalian, gitu. Karena ada materi ya kan beda-beda levelnya ya. Nanti Bapak akan susun misalnya materi apa yang akan ditampilkan pertama kali, apa pertama, kedua. Nanti berarti kalau yang kalian kan berapa video kalian buat? 2 lah. Ya, 2 kasus kan, berarti 2 video lah kalian. Berarti maksudnya Pak, kami nanti membuat video terpisah lagi gitu Pak. Buat Ya, pembuktian video itu. sendiri lah. Yang ketua kelompok siapa? Ya, Pak. Berarti yang kamu sendiri. Medianya Bebas. bebas Pak. Ya kan, kan kalian asumsi Bapak itu sudah diselesaikan. Yang paling utama gunakan media PowerPoint. Nah, utamanya kita adalah media yang akan digunakan adalah media PowerPoint. Terus video ini Pak nanti gimana? Akan Bapak upload sebagai bahan Draft pengertian di gitu. ya nanti Bapak akan upload, Bapak kasih linknya sama kalian supaya kalian bisa Evaluasi. mempelajari apa bagian yang mana kurang. Tapi sebenarnya ini paling penting untuk siapa? Video ini, Membuat video Pak. membuat video. Dia kan bisa evaluasi istilah-istilah apa yang mau digunakan. Dan paling tidak ini sebenarnya draft apa yang akan kalian sampaikan di sana. Tinggal memperbaiki bagian yang penting aja. Ya, Pak. Apalagi yang kurang jelas? Nah, kalau ditanya media apa yang paling gampang? Peta konsep. Yang paling ringan adalah peta konsep. Siapa yang paling konsep? Paling ringan. Iya kan? Yang paling berat tugasnya adalah Video. yang buat video karena dia harus menyusun LKPD-nya sampai apa. Makanya ditanyakan ketuanya ini siapa yang paling apa, dipilih lah. Oke? Iya. Oke lah. Itu aja mungkin Mak. Kita boleh kembali ke aktivitas masing-masing ya.